kita dipecah belah menjadi golongan-golongan, ya, aliran-aliran. Kita tidak apa-apa berkelompok, tidak apa-apa bersuku bangsa berbeda-beda, tapi itu semua tujuannya lita'arafu, untuk saling kenal, bukan untuk saling merasa diri lebih baik dari yang lain, merasa diri lebih suci. Karena ketika kita sudah mulai merasa diri lebih baik, merasa lebih benar, nanti kita seperti iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Dan ini adalah takabbur, ya, sombong. Banyak orang tidak sadar. Kenapa umat Islam ini mundur? Kok menghadapi Israel saja yang tidak seberapa itu, kita ini 1 miliar lebih, tapi kita tidak berdaya. Kenapa kita tidak berdaya? Kita terkotak-kotak dalam golongan, pecah belah, Sunni, Syiah, Wahabi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara sekalian manusia. Kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan beberapa poin penting dalam hidup kita, yaitu mengenai makna hidup. Ini masalah yang penting bagi seorang yang beriman. Tentu saja kita tahu bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalnya. Bahwa kehidupan dunia ini adalah suatu ujian. Di sisi lain Allah juga menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Di sisi lain juga Allah menegaskan, inni ja'ilu fil ardi khalifah.
aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Di dalam ayat-ayat ini jelas kepada kita semua bahwa Allah menciptakan kita untuk suatu tujuan yang hak. Dalam suatu hadits qudsi Allah menegaskan, kuntu kahanzun makhfiyan, bahwa aku ini dulunya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'raf, aku ingin dikenal. Aku ingin dikenal. Fa khalaqtul insan, maka aku ciptakanlah manusia. Bahwa kita juga diciptakan Allah untuk mengenal Dia. Nah, jadi disebutkan juga awwaluddin ma'rifatullah. Pangkal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam riwayat lain Allah berfirman dalam suatu hadits qudsi, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khalaqtul asya li ajlika, aku ciptakan segala sesuatu ini untuk kalian. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengingatkan kita akan realitas ini, yaitu walladzi khalaqalakum ma fis samawati wal ard walladzi syakhkhara lakum ma fis samawati wal ard, bahwa dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu bagi kalian yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang menundukkan buat kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Dan di sini Allah menegaskan, hai anak Adam, khalaqtul asya li ajlika, aku ciptakan segala sesuatu itu untuk kalian. Wa khalaqtuka li ajli, dan aku ciptakan kalian itu untukku. Artinya tadi untuk mengenal Allah, untuk ma'rifat. Fala tastagil nafsaka bighairi fa anta lahu, maka jangan sibukkan dirimu dengan selainku, maka engkau akan menjadi budak dari selainku itu. Jadi di sini ditegaskan bahwa Allah menciptakan kita untuk dirinya, dan Allah ciptakan langit bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya untuk kepentingan manusia, dan menjadikan kita ini sebagai penerima amanahnya. Kemudian di dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, ya abdi, hai hambaku, ati'ni, taatilah aku, aj'alka rabbaniyan, akan kujadikan kalian sebagai manusia Rabbani. Siapa manusia Rabbani ini? Yaitu orang yang sudah berhasil untuk menjadi khalifahnya Allah. Khalifah itu pengganti Allah. Bagaimana mungkin bisa menjadi pengganti Allah? Yaitu dengan cara takhallaku bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah, mencontoh sifat-sifat Allah itu. Nah, ini disebut insan kamil, manusia sempurna, yaitu orang yang sudah berhasil berbuat mencapai suatu tingkatan di mana dia mengikuti atau mencontoh asma Allah, sifat-sifat Allah dalam dirinya. Di sini hadis ini menegaskan, hai hambaku ati'ni, taati aku, aj'alka rabbaniyan, aku jadikan kalian manusia rabbani, yaitu manusia yang sudah menanamkan dalam dirinya sifat Allah, dalam arti sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk.
Aj'alka rabbaniyan taqulu li syai'in kun fayakun. Kalau kamu sudah mencapai level itu, maka apapun yang kamu inginkan, kamu cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Jadilah, maka jadilah. Ayat ini menegaskan bahwa kalau kita menjalankan ibadah dengan benar, maka satu hal yang akan Allah berikan kepada kita yaitu menjadi kekasihnya. Kalau kita sudah menjadi kekasihnya, maka kita diberi otoritas. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia continue, konsisten, konsekuen dengan pernyataan Rabbunallah, Tuhan kami, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rezeki kami, pelindung kami, penolong kami, Allah Rabbunallah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia konsisten, continue dalam prinsip ini, dalam keyakinan ini, konsisten, continue, konsekuen. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun beriringan kepadanya malaikat. Apa yang dibawakan oleh malaikat ini? Alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut dan jangan pula sedih. Ini tingkat wali yang paling bawah ini, wali abdal itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya kekasih Allah itu, wali-walinya Allah itu, tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa sedih. Jadi ini level pertama, alla takhafu wala tahzanu. Kemudian ayat lanjutannya, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan atas kalian. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian malaikat tadi berkata lagi, kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Jadi pertama tadi hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Ini tingkatan wali pertama ini. Kalau kita orang beriman sebenarnya ini sudah harus kita raih. Tapi orang beriman ini nggak banyak. Yang banyak muslim. Ya, beda muslim dengan mukmin. Kalau mukmin itu pasti tidak takut, tidak sedih kalau sudah mencapai mukmin, apalagi dalam konteks sudah wali. Kemudian pada level lebih tinggi lagi dia diberi kabar gembira, kepadanya diperlihatkan tempatnya di surga dan diberikan perlindungan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian ayat berikutnya menegaskan, walakum fiha ma tad'un, bagimu apa saja yang kamu minta. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tastahi anfusukum, bagimu apa saja yang kamu inginkan. Nah, ini juga suatu hal yang karunia Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kekasih-kekasihnya, yaitu orang-orang yang istiqamah tadi di dalam penghambaannya kepada Allah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, bagimu di dunia ini apa saja yang kamu inginkan. Begitu pula di akhirat. Ini janji Allah, sebagian besar manusia meraihnya di akhirat. Tapi ada orang-orang yang mencapainya di dunia, yang diberi kemuliaan oleh Allah, sehingga itu kita sebut mereka itu wali-wali Allah.
Dan pada level yang paling tinggi, walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kalau yang pertama tadi diberikan apa yang dia inginkan, kemudian pada tingkat yang lebih tinggi dia diberikan apa saja yang dia minta. Beda antara yang diinginkan oleh dirinya dengan apa yang dia minta. Ini derajat kewalian yang paling tinggi, dia bisa mewujudkan keinginan orang yang disampaikan kepadanya. Jadi kalau kita misalnya datang kepada seorang wali, kita minta didoakan, maka dia diberi otoritas. Walakum fiha ma tad'un, bagimu apa saja yang kau minta. Kau beda dengan walakum fiha ma tastahi anfusukum, itu untuk dirinya apa saja yang dia mau jadi. Walakum fiha ma tad'un, dia bisa memohonkan buat orang lain, memiliki otoritas, diberikan oleh Allah wewenang ya untuk bisa mewujudkan permohonan orang lain, keinginan orang lain. Ini kita sebut ini level wali. Ini yang sebenarnya kemudian menjadi tujuan penciptaan manusia. Tapi tidak semua manusia tentu saja meraih tujuan ini, hanya orang-orang tertentu. Tapi selalu ada di antara kita wali-wali Allah ini, hanya tersembunyi ya, tidak nampak. Karena di dalam suatu ungkapan disebut bahwa para wali Allah itu rahasianya Allah, dan dia sembunyikan di antara makhluknya. Sehingga oleh karena itu kita diperintahkan untuk hati-hati, jangan sekali-kali menghina hamba Allah, karena mungkin saja dia adalah rahasia dari Allah, atau tempat Allah menempatkan rahasianya. Jadi kita kalau dalam dunia tasawuf, tarekat, kita mengenal konsep Nabi Khidir. Nabi Khidir itu sering menyamar, sebentar menjadi orang tua, sebentar menjadi orang pengemis, sebentar menyamar sebagai bahkan orang-orang yang kita anggap hina. Tapi sebenarnya itu hanya ujian saja bagaimana kita ini menyikapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga Nabi mewasiatkan, mengingatkan kita untuk tidak meremehkan 3 hal. Jangan sekali-kali meremehkan suatu amal kebajikan, karena mungkin di situ Allah meletakkan ridhonya. Dan jangan sekali-kali meremehkan suatu dosa sekecil apapun, karena mungkin di situ Allah meletakkan murkanya. Dan jangan meremehkan makhluk Allah, apalagi sesama manusia, sesama hamba Allah, karena mungkin di situ Allah meletakkan rahasianya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu banyak riwayat, misalnya contoh seorang wanita pelacur yang kemudian diampuni Allah, diangkat derajatnya hanya karena memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan di tengah padang pasir. Ya, kelihatan perbuatan yang remeh, tapi sebenarnya di sisi Allah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bernilai tinggi. Nah, ini jangan meremehkan suatu perbuatan. Bahkan Nabi juga menyebut ada seorang wanita masuk neraka padahal dia sholatnya bagus, ibadahnya hebat, hanya gara-gara apa? Antara lain dia mengikat kucingnya di rumah tapi tidak memberi makan sampai kemudian kucing itu meninggal. Ini seakan-akan kecil urusannya, tapi bisa menjadi besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita ini tadi untuk beribadah. Beribadah untuk apa? Untuk menjadikan kita ini sebagai la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa, kita sudah sering mendengar kata takwa, tapi jarang kita kaji
apa sebenarnya takwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa ini masuk ke dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia menjadi kata takut. Tapi kata takut dalam bahasa Indonesia maknanya beda dengan takwa. Karena takwa lebih daripada sekedar takut. Bahwa takwa itu adalah suatu bentuk kehati-hatian, kesadaran, kewaspadaan. Jadi nah ini kembali kepada konsep kita tentang manusia ini. Karena kita ini kan sebenarnya diciptakan Allah untuk menjadi khalifahnya, penggantinya Allah. Untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, dengan binatang? Disebutkan bahwa yang membedakan manusia dengan binatang itu kesadaran diri, atau yang disebut dalam bahasa psikologi itu self-awareness atau self-consciousness. Sadar diri. Sadar diri. Apa sadar diri? Kemampuan kita untuk mengawasi diri kita, mengamati diri kita, mengendalikan diri kita. Nah, ini disebut sadar diri. Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwa sebagian besar manusia itu tidak sadar. Dan ini sama dengan apa yang disimpulkan oleh para psikolog. Psikologi membuktikan bahwa pada sebagian besar manusia kesadaran diri ini sangat lemah. Sebagian besar kita hanya bertindak secara mekanistik, secara kebiasaan, bukan berdasarkan kesadaran. Nah, kita bicara ini mengenai kesadaran. Kesadaran ini penting karena ini esensi agama kita ini adalah meningkatkan kesadaran kita, awareness kita, sadar diri. Dan ini tujuan pendidikan juga. Tujuan pendidikan itu membuat seseorang itu tahu diri, sadar diri, tahu batas kemampuan diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri. Banyak orang gagal di sini. Dia tidak tahu diri, dia tidak tahu batas kemampuan diri. Akhirnya dia merusak. Dulu guru saya selalu mengingatkan saya, Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, dia psikolog, filosof juga. Dia mengatakan bahwa sepintar apapun seseorang, kalau dia tidak tahu batas dirinya, dia akan membuat kerusakan. Sebodoh apapun seseorang, kalau dia tahu diri, tahu batas dirinya, dia tetap bermanfaat. Karena kita ini sebagai manusia semua ini ada batasnya. Kita harus tahu diri. Kita diciptakan Allah dengan berbagai profesi untuk saling menghormati, bukan merasa profesi kita lebih penting dari orang lain, kemudian tidak menghargai lagi orang lain. Karena banyak orang seperti itu, merasa apa bidang dia lebih hebat dari orang lain. Kita berbeda-beda dan kita satu sama lain dengan keragaman perbedaan itu kita saling melengkapi. Kita saling melengkapi. Nah, kesadaran diri tadi, kemampuan menempatkan diri. Nah, ini juga banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan ya. Bahwa jihad yang paling besar itu kita sering dengar. Nabi mengatakan ketika pulang dari perang Badar, raja'ana min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari suatu jihad yang kecil menuju suatu jihad yang besar.
Sahabat bertanya, ini kok kita ini baru pulang dari suatu perang yang besar sebenarnya, tapi kok Nabi bilang ini jihad asgar, ini jihad kecil menuju suatu jihad besar. Apa itu jihad besar? Jihad akbar, jihadun nafs, jihad menghadapi diri kita. Jihadun nafs ini menunjukkan tadi konsep kita tentang kesadaran diri. Jihadun nafs itu kita mengawasi diri kita, memperhatikan diri kita, muraqabah, terus mengarahkan diri kita, mengendalikan diri kita, melawan keinginan-keinginan yang tidak layak, keinginan yang rendah, melawan perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak diridhoi Allah, termasuk melawan pemahaman-pemahaman yang mungkin keliru. Dan ini juga harus kita waspadai diri kita, karena banyak kita ini seringkali bersikap taken for granted, artinya menerima receptive mind, menerima begitu saja suatu pendapat tapi tidak lagi bersikap kritis. Ya, kita terima saja tapi tidak kita berpikir. Padahal Al-Quran menyuruh kita bahwa ketika baca Quran pun kita harus berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, harus mempertimbangkan. Tapi banyak kita sudah apa kata guru kita, kita pegang. Ketika ada pendapat yang lain, kita tolak. Nah, ini akibatnya kita ini terbelenggu di dalam pemikiran kita. Kita menjadi terkotak-kotak, kemudian menjadi golongan-golongan, kemudian satu sama lain bangga dengan pendapatnya, bangga dengan golongannya. Kemudian apa yang terjadi? Kita tidak bisa lagi saling berkomunikasi dengan baik, tidak bisa lagi bekerja sama satu sama lain. Bahkan kita digambarkan dalam Al-Quran, jangan kamu seperti orang-orang musyrik. Hakikat musyrik itu apa? Yaitu orang yang memecah agama ini menjadi golongan-golongan, aliran-aliran, yang kemudian satu sama lain bangga dengan apa yang ada padanya, sehingga tidak ada lagi dialog, tidak ada lagi saling hormat di antara kita. Yang ada hanya merasa bangga dengan golongannya. Ini terjadi dalam kehidupan kita, dan ini lambang kesyirikan. Inilah inilah kelemahan umat sekarang ini. Salah satunya ini, kita dipecah belah menjadi golongan-golongan, ya, aliran-aliran. Kita tidak apa-apa berkelompok, tidak apa-apa bersuku bangsa berbeda-beda, tapi itu semua tujuannya lita'arafu, untuk saling kenal, bukan untuk saling merasa diri lebih baik dari yang lain, merasa diri lebih suci. Karena ketika kita sudah mulai merasa diri lebih baik, merasa lebih benar, nanti kita seperti iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Dan ini adalah takabur, ya, sombong. Banyak orang tidak sadar. Kenapa umat Islam ini mundur? Kok menghadapi Israel saja yang tidak seberapa itu, kita ini 1 miliar lebih, tapi kita tidak berdaya. Kenapa kita tidak berdaya? Kita terkotak-kotak dalam golongan, pecah belah, Sunni, Syiah, Wahabi, ya. Apa yang terjadi? Ya, Allah menyebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Kenapa kita bisa berpecah belah? Karena Islam yang diajarkan adalah Islam yang sesuai dengan aliran masing-masing. Dan kita kadang-kadang tidak bisa lagi membedakan mana prinsip, mana rukun, mana wajib. Udah jelas ada rukun Islam, ada rukun iman, kita bikin aturan baru lagi, bikin aturan baru, definisi baru, kemudian kita membeda-bedakan diri dengan yang lain. Padahal
kita sama, sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama. Kalau haji sekarang kumpul semua, lagi di Mekah kemarin, di Arafah semua kumpul, di Madinah, Mekah semua kita kumpul sama-sama sholat. Mau itu Sunni, Syiah, Wahabi kumpul semua. Tapi ketika pulang kita ribut lagi. Kita diadu domba, dipecah belah. Padahal jelas-jelas kita lihat di Mekah, kita lihat di Arafah, di Masjid Nabawi, sama, semuanya kumpul bersama. Kenapa simbol persatuan yang begitu luar biasa yang kita rayakan dengan luar biasa, itu persatuan, ya, bahwa Islam ini bukan hanya menyerukan persatuan di antara sesama muslim, tapi persatuan manusia, seluruh manusia. Bahkan ibadah haji ini seruannya kepada manusia, wa'azzin finnas bil hajj, serukan manusia itu untuk haji, untuk melaksanakan haji. Dengan haji ini kita merasakan kesatuan kemanusiaan, persaudaraan, tidak ada perbedaan di antara kita. Karena hakikat takwa hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kenyataannya setelah itu kita terpecah belah. Kita tidak bisa saling belajar satu sama lain. Ya, oke, memang kita ini tidak mungkin membaca semua kitab, tidak mungkin mempelajari semua aliran, tapi paling tidak jangan jadi fanatis golongan, jangan ta'assub, karena inilah yang menghancurkan kita. Kita tidak bisa saling belajar. Makanya di akhirat nanti orang-orang yang masuk neraka itu antara lain disebutkan dalam surat Al-Mulk. Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasukkan li ashabis sa'ir." Di neraka itu nanti orang masuk neraka, kenapa? Mereka dulu bilang, seandainya dulu kami mau mendengar. Nah ini, mau saling mendengar, tidak saling menuduh, saling bersangka buruk. Sekarang kita kadang-kadang kita melihat orang berbeda dengan kita, langsung kita bilang salah tanpa mau mendengar. Kenapa berbeda? Apa alasannya? Karena setiap orang pasti punya alasan, punya sebab dia berbeda. Dan tugas kita itu berdialog, bukan menghakimi, bukan menyalahkan. Persoalan kita, ketika kita lihat orang beda, kita hakimi, kita salahin, tapi kita tidak ajak dialog. Padahal Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Bijaksana itu gimana? Mau mendengar orang, mau mengetahui alasan orang, itu bil hikmah, bersikap bijak. Yang diseru bukan ke jalan pikiran saya, tapi ke jalan Allah. Tapi kita banyakkan mengajak manusia ke jalan pikiran kita, ke pendapat kita, bukan mengajak manusia kepada Allah. Bahkan seringkali manusia itu mengajari manusia lainnya, dia menjadikan dirinya penghalang antara dia dengan Allah, dengan manusia itu, antara manusia itu dengan Allah, dia menghalangi. Nah ini yang terjadi. Akhirnya guru yang benar itu menghantarkan kita kepada Allah, bukan menghantarkan kita kepada pendapat dia, pikiran dia. Bukan, Allah. Sumber kebenaran itu Allah. Tapi kebanyakan kita terjebak di situ. Ajak manusia kepada Allah, bukan ke dalam ajaran pendapat kita, Allah. Makanya ketika kita bicara Allah pun kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya apa? Lepaskan Allah dari konsep kita, pendapat kita. Allah maha besar dari semua pikiran kita, pendapat kita, Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah dari semua apa yang kita sifatkan tentangnya. Subhanallah amma yasifun. Alhamdulillah, kita lepaskan Allah dari semua keburukan. Allah maha baik, semua yang terbaik dari Allah. La ilaha illallah, tidak ada definisi tentang Allah, karena Allah tidak bisa dibatasi. Tidak ada
penjelasan tentang Allah kecuali bahwa penjelasan itu tidak pernah menyentuh hakikatnya Allah, karena Allah di luar semua batasan, di luar dari semua definisi. La ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah yang lain kita melepaskan Allah dari segala keterbatasan pemahaman kita, dan kita meneguhkan hubungan kita dengan Allah sebagai kekasih kita, kecintaan kita yang paling utama. Allah itu adalah semua yang kita utamakan, yang kita cintai, yang kita jadikan sebagai tujuan kita. La ilaha illallah. Kita melepaskan diri dari itu. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebab kenapa umat Islam mundur, ya karena kita terjebak oleh kotak-kotak pikiran pendapat kita, baik itu tentang Allah maupun tentang agama. Ya, kita terjebak dalam perspektif kita masing-masing, kemudian kita tidak mau lagi saling mendengar. Makanya dalam Al-Quran disebut, ini di neraka ini orang-orang yang masuk neraka itu mereka mengeluh, kami dulu tidak mau mendengar, tidak mau saling mendengar. Lau kunna nasma'u, kandainya dulu kami mau mendengar. Makanya ayat yang lain Allah menyebutkan, fabashshir ibadiyalladzina yastami'una qaulan, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mau mendengar, membuka diri, mau belajar. Karena sekarang ini kalaupun kita menghadapi orang jahil, orang bodoh, orang yang tidak mengerti, kita harus mendengar. Karena kalau mau dakwah itu menuntut kita untuk mau. Anda tidak mungkin bisa dakwah kepada orang lain yang Anda tidak mau mengerti, karena Anda tidak akan mungkin dimengerti kalau Anda tidak mau mengerti. Ya, ini prinsip dakwah. Makanya dalam Islam Nabi mengatakan, nahnu al-anbiya nukallimun nas nukhatibun nas ala gadri ukulihim. Kami ini para nabi, dan ini buat kita semua, berdialog, berbicara dengan manusia sesuai dengan level pemahamannya. Dialog ini membutuhkan kita mau dengar orang. Nah, ini yang masalah. Ketika kita sudah tidak mau mendengar, itu sesat, itu kafir, tapi taunya dari mana? Padahal kita nggak punya ilmu tentang orang itu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kita berhenti, kita mengikuti atau berbicara tentang sesuatu hal yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan bicara, jangan berhenti, jangan membahas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Karena nanti di akhirat pendengaranmu, inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Atas dasar hak apa kamu mengambil haknya Allah? Haknya Allah itu mengadili. Hak kita berdialog. Hak kita itu, kewajiban kita itu adalah berdialog, mendengar, mengajak manusia dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita terpaksa berdebat, berdialoglah dengan cara yang terbaik, menghargai orang lain. Rasulullah diperingatkan, tugasmu ya Muhammad, alaikal balagh wa alainal hisab. Tugasmu itu hanya menyampaikan, bukan menghakimi, bukan mengadili. Nanti kami yang akan mengadili di akhirat kelak, bukan kamu. Sekarang kita ini dakwah seringkali mengadili orang, menghakimi orang. Nah, kita tidak tahu hakikat orang. Setiap orang itu punya alasan, punya sebab. Allah menyebut dalam Quran, kullun ya'malu ala sakilatih. Semua orang bertindak berdasarkan keadaannya yang kita tidak sama satu sama lain.
ala makanatihim, keadaan internal dia maupun keadaan situasi di luar dia, eksternal dia. Kita berada dalam kehidupan yang satu sama lain punya masalah pribadi yang berbeda-beda, yang tidak bisa digeneralisir, dihakimi. Wah ini begini. Tidak, kita harus mendengar dengan bijak. Kalau kita mau jadi hakim, kita harus betul-betul mempertimbangkan banyak hal. Nah, ini cara berpikir. Fondasi pertama ini harus kita rubah. Bukan berarti kita ragu, tidak. Tapi jangan kita batasi agama ini dalam kotak-kotak pemahaman kita yang terbatas. Para hadirin, sekarang ini kaum muslimin di mana-mana mundur. Sekarang tiap hari di Amerika, di Eropa, setiap hari ribuan orang masuk Islam. Melalui apa? Quran. Bahkan di TikTok, di mana-mana orang-orang non-muslim ini saling berlomba-lomba memberi kabar tentang bahwa mereka sedang baca Quran, mereka sedang mendalami Quran, dan mereka masuk Islam karena Quran. Tidak ada kitab yang lebih mudah untuk dipahami lebih daripada Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini sebagai pembelajaran. Apakah ada di antara Anda yang mau mempelajarinya, mendalaminya, memikirkannya? Orang Barat hanya baca terjemahan, masuk Islam. Karena mereka merenung, walaupun terjemahan dengan segala keterbatasannya, tapi itu karena dipahami, mereka mengerti, walaupun pengertiannya hanya pada satu level, tapi itu sudah memberikan mereka petunjuk. Misalnya ada seorang profesor dari Amerika, ahli matematik, Jeffrey Lang. Dia sudah bergaul sama orang Islam dan lain-lain, tapi dia masuk Islamnya kenapa? Tidak sengaja di mejanya itu temannya ketinggalan Quran. Terus penasaran, dia buka Quran yang terjemahan bahasa Inggris. Lah, dia baru baca berapa halaman pembukaan saja dalam surat Al-Baqarah, baru sampai 20-30 ayat, dia sudah berubah. Dan dia melihat, lah ini Islam luar biasa. Bahkan malaikat saja diajak dialog sama Tuhan. Ya kan? Ada dialog nggak dengan malaikat di dalam Al-Quran? Ketika Allah akan mengangkat Adam sebagai khalifah, Allah mengumpulkan malaikat dan mengatakan, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bagaimana pendapat kalian? Terus malaikat mengatakan, taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Terjadi dialog. Terus dia bilang, selama ini kita kan pikirannya kalau dengan Allah ya udah, jangan lagi dialog, jangan diskusi. Ini Allah kasih contoh dalam Quran. Terbuka, berpikir, berdialog. Selama ini benak kita seakan-akan, wah kalau udah dengan Allah jangan tanya lagi. Tapi Allah yang ajak kita dialog, dan Allah memberi satu contoh kepada kita semua bahwa kita ini diberi kebebasan. Nah, dia bilang, saya tidak pernah melihat agama seperti ini sepanjang pengalaman saya. Dia sendiri dulunya Katolik, kemudian jadi ateis, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia cerita, setelah saya masuk Islam, saya bergaul dengan orang Islam. Seandainya duluan saya bergaul dengan orang-orang Islam, dia bilang, saya nggak akan masuk Islam. Kenapa? Alangkah beda jauhnya antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Kok bisa seperti itu? Dia bilang Al-Quran itu bicara tentang hukum, tentang fikih, dalam arti haram, halal, ibadah. Ayat hukum dalam Quran itu hanya 3%. 97% Al-Quran bicara tentang sejarah, sains. Kita disuruh berpikir, disuruh merenung, perintah berpikir di mana-mana di dalam Al-Quran.
Tidak ada kitab suci melebihi Al-Quran dalam masalah perintah untuk berpikir, perintah untuk merenung, perintah untuk menggunakan akal. Bahwa orang di neraka nanti itu karena tidak pakai akalnya. Nah, dalam Al-Quran tadi surat Al-Mulk, lau kunna nasma'u, seandainya dulu kami mau mendengar, mau berpikir. Nah, tidak mungkin berpikir kalau tidak punya kemauan mendengar. Karena berpikir itu namanya rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan itu kalau ada berbagai sumber, ada berbagai data, dibandingkan, dianalisa, diagnosa, dicari kesesuaiannya satu sama lain, baru itu namanya rasio. Rasio itu membandingkan dari sejumlah informasi. Kalau orang tertutup, nggak mau mendengar, ya susah dia berpikir. Yang ada dia hanya jadi fanatik, ikut apa kata gurunya, ikut apa kata warisan yang dia terima dari lingkungannya, dia tidak lagi berpikir. Jadi Al-Quran ini mengajak kita untuk bersikap inquiry mind, jiwa yang selalu berpikir, merenung, mencari, bukan reseptif, bukan hanya nerima saja, pasif, tidak. Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau terbuka, mau saling mendengar, membuka diri satu sama lain, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, ini prinsip penting sekali di dalam keberagaman kita ini yang kemudian tersingkirkan karena kita terkotak-kotak dalam aliran, golongan, mazhab yang memecah belah kita. Seharusnya mazhab, aliran ini membuat kita satu sama lain bekerja sama, saling melengkapi, bukan saling meniadakan, saling menafikan, bukan. Apalagi saling bangga. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada padanya. Ini gambaran Al-Quran tentang orang musyrik. Tapi itu terjadi pada kita. Allah mengkritik Nasrani, Yahudi karena mereka satu sama lain saling meniadakan, saling menafikan. Laisa 'alal yahud ala syai', tidak ada apa-apanya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, itu Nasrani, nggak ada apa-apanya. Saling mengingkari satu sama lain. Kemudian kita pun juga melakukan hal yang sama, saling mengingkari. Antara mazhab A, mazhab B, kita saling mengingkari. Nah, inilah persoalan yang kita hadapi, cara berpikir. Ketika kita gagal di sini, maka jangan heran kita kalah dalam kehidupan ini. Kita tidak lagi bisa satu sama lain saling bekerja sama. Mestinya kan ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Dan Islam ini agama Islam yang ini agama universal. Islam ini mengajak kita pada prinsip untuk mengakui semua nabi. Setiap habis salat kita baca amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini kan kita baca, saya beriman kepada Allah, wa malaikati, semua malaikat, wa kutubihi, semua kitabnya yang diturunkan, wa rusulihi, semua nabinya, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Kita baca, tapi kenyataannya kita menafikan. Bahkan ada ustadz yang nyerang keyakinan orang lain. Jangan, kita nggak boleh seperti itu. Kata Nabi, Al-Quran mengatakan jangan maki keyakinan orang, jangan maki Tuhan orang. Kalau kamu maki, nanti dia maki Tuhan kamu juga. Kadang-kadang kita nggak sadar. Lah, Al-Quran udah bilang jangan maki Tuhan mereka, keyakinan mereka, idola mereka. Nanti mereka berbalik memaki kau punya Tuhan dengan kejahilan mereka. Karena kita memberi contoh yang buruk. Kita harus berdialog dengan cara yang baik. Para hadirin, ini penting cara berpikir, ya. Karena masalah yang kita hadapi sekarang ini besar sekali, ya. Jangan sampai orang lain, orang non-muslim tiba-tiba jadi muslim yang baik, kita sendiri terjebak, ya, dalam perselisihan di antara kita, tidak bisa bekerja sama.
satu sama lain bangga dengan golongannya, merasa lebih baik dari orang lain. Ana khairu minhu. Ini adalah perilaku iblis, ya. Ini penting sekali lagi karena kita harus introspeksi diri. Kenapa janji Allah itu tidak terpenuhi pada diri kita? Karena kita mulai dari cara berpikir saja udah salah. Ini baru saya bicara tentang cara berpikir, belum cara berperasaan, belum cara berkeinginan. Karena nanti dari berpikir yang benar dapat pengetahuan yang benar. Dari pengetahuan yang benar kita dapat arah yang benar. Nah, dari arah yang benar ini kita kendalikan diri kita, perasaan kita, pikiran kita, keinginan kita kendalikan. Karena tidak beriman kita sebelum kita mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, menginginkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak saya. Karena ini kembali lagi ke makna Islam. Makna Islam yang hakiki, kita menundukkan pikiran, perasaan, keinginan kita sesuai dengan tuntunannya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Bagi seorang muslim, dia adalah orang yang tunduk, pasrah, berserah diri kepada kehendak Allah, ya, menyerah kepada kehendak Allah. Kehendak dirinya dia tundukkan kepada Allah. Itu kita sebut Islam, Muslim. Tapi mana mungkin kita tunduk kepada kehendak Allah kalau kita tidak mengenal kehendak Allah itu dengan benar? Bagaimana saya mau tunduk perintah kalau saya tidak tahu apa perintahnya? Atau penafsiran saya tentang perintah itu salah. Makanya kita kalau memerintah orang, biasakan tanya, tadi kamu saya suruh apa? Tanya. Karena seringkali kita suruh A, yang dia dengar suruh B. Karena orang bisa salah persepsi. Karena itu kita seringkali harus menegaskan ulang. Tadi kamu saya suruh apa? Ini Pak, siap Pak, saya suruh ini. Salah kamu, saya tidak suruh itu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Karena persepsi dia beda dengan apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan. Nah, ini yang terjadi banyak dalam kehidupan kita. Ini diantara kita aja sesama manusia bisa seperti itu. Apalagi dalam hubungannya dengan kehendak Allah, perintah Allah, kita harus hati-hati. Makanya dalam Quran kita ini diperintahkan untuk membersihkan diri, menyucikan diri, supaya hati kita ini bening, bisa mendengar, bisa memahami perintah Allah ini dengan benar, dengan tepat. Ini prinsip yang penting sekali, karena kalau tidak, kita merasa sudah tahu padahal salah. Nah, dialog dengan Allah ini penyucian diri. Makanya Al-Quran mengatakan tugas Nabi pertama itu menyucikan diri, menyucikan manusia. Liyuzakkihim, disucikan dulu. Kalau sudah suci, bening nih hati, benar nih hati, baru diajarin. Wa yu'allimuhumul kitab, baru diajarin. Penyucian diri ini membersihkan diri dari segala ego, dari kepentingan, dari persepsi diri yang salah, dari keinginan diri. Karena banyak orang dalam hidup ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia membaca Al-Quran bukan mencari kebenaran, tapi mencari dalil untuk membenarkan pendapatnya. Banyak terjadi seperti ini. Sehingga Al-Quran dipakai alat untuk memukul orang lain. Terjadi. Kita sadar atau tidak sadar, ya lihat seperti itu dalam kehidupan kita. Makanya kita ini setiap mau baca Quran, kita minta perlindungan kepada Allah. Setiap mau baca Quran, fa iza qara'tal Quran, dalam Quran disebutkan kalau kamu mau baca Quran, fasta'idz billah, minta lindungan kepada Allah. Karena apa? Setan bisa masuk dalam pikiran kita, pendapat kita. Bagaimana bisa terjadi? Al-Quran mengatakan wa yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa yudillu bihi katsiran. Dengan contoh amsal yang ada dalam Quran itu, kami memberi petunjuk kepada banyak orang, tapi juga banyak orang yang tersesat karena kepentingan diri. Siapa yang tersesat? Karena dia baca Quran bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Nah, Nabi mengingatkan kita hati-hati dalam membaca Al-Quran ini. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran ini sama dengan para yang memikul Alkitab dulu.
Taurat, Bible, semua menyimpang. Kenapa? Karena mereka menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Ya, mereka menjual, mereka menyalahgunakan ayat-ayat Allah ini untuk kepentingan dunia, menjual akhiratnya untuk dunia. Makanya kita juga harus hati-hati. Allah menegaskan, wa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Surga akhirat dengan segala kenikmatannya, perjumpaan dengan Allah itu kami jadikan buat mereka orang-orang yang tidak mencari keagungan, kemuliaan, kebesaran, apalagi kesombongan di muka bumi, dan tidak melakukan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik buat orang yang bertakwa. Apa artinya? Hati-hati, jangan sampai agama ini hanya jadi alat untuk mencari keagungan, kebesaran di depan manusia. Karena banyak orang menjadikan agama ini sebagai alat untuk menipu manusia. Makanya Allah menyebut dalam Quran, wala tagurrannaka billahil garur. Jangan sampai kamu tertipu oleh mereka yang mengatasnamakan Allah, menjual ayat-ayat Allah dengan murah, memecah belah manusia, mengadu domba manusia, dan pakai ayat Allah. Cara berpikir ini harus kita benahi, jangan sampai kita dirusak sehingga kita merasa diri kita benar, ibadah kita khusyuk kelihatannya, tapi ternyata kita bukan orang yang berada di atas jalan kebenaran. Bahkan kita termasuk golongan yang dikatakan dalam Quran, hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala. Maukah kalian kuberitahu orang yang paling rugi amalnya di muka bumi ini? Kul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang sia-sia seluruh aktivitasnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka merasa dirinya telah berbuat baik, merasa telah berbuat kebajikan. Ini peringatan buat kita. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa sudah melakukan sebaik-baik amal. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Itulah mereka orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengannya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum, maka sirna semua amal-amal mereka, tidak ada gunanya di hadapan Allah. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan di akhirat kelak kami tidak akan menegakkan timbangan atas mereka. Artinya apa? Orang ini tidak dihisap lagi, langsung dilempar masuk ke neraka. Siapa? Contohnya iblis tuh. Iblis sudah bicara dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, ibadahnya hebat, tapi kemudian rusak semua ibadahnya karena dia merasa diri benar, dia lawan Tuhan. Ketika Tuhan membuat keputusan, dia bantah. Kenapa? Karena dia bukan menyembah Tuhan lagi. Allah menyebut dalam Quran, afara'aita manittahada ilahahu hawa. Apakah kau tidak lihat orang-orang yang menjadikan dirinya, keinginannya itu sebagai Tuhannya? Hubungannya dengan Allah itu hanya bagaimana supaya keinginannya terwujud, tercapai. Bukannya menundukkan keinginannya, menundukkan perasaannya kepada Allah, tapi sebaliknya Allah dia tundukkan untuk mengikuti keinginan dia. Sehingga dalam dialog pun dia melawan Allah. Nah, ini kita lihat contoh pertama yang diberikan kepada kita dalam Al-Quran, ya iblis nih. Orang hebat, ibadahnya hebat, malaikat aja kagum, tapi
Apa yang terjadi? Belajar tentang iblis ini pelajaran pertama yang diajarkan kepada kita di dalam Quran. Kenalilah iblis, karena iblis itu sebagaimana itu setan, itu mengalir dalam darah kita. Mengalir dalam darah kita. Kalau kita tidak mengenalinya dengan baik, kita mungkin saja seperti dia. Bisa jadi ibadah kita hebat, taat kita kepada Allah luar biasa, tapi ternyata di balik itu semua ego kita yang kita utamakan, kepentingan diri kita, bukan Allah. Maka saya ingin akhiri dengan satu ungkapan yang sering kita dengar, wujudukum zambun azim. Bagi orang sufi sering dengar kata ini, atau di kalangan kita, nanti wujudmu itu, ada yang mengartikan nanti manusia dibangkitkan itu melalui tulang ekor. Ada yang mengatakan begitu, yang biasa kita dengar, nanti di akhirat kita dibangkitkan dari tulang ekor kita. Tapi guru saya mengatakan bukan situ, bukan itu maknanya. Tuhan bisa membangkitkan kita dari apa saja. Rambut kita pun bisa jadi alat untuk menumbuhkan Tuhan, karena di rambut kita itu lengkap DNA kita ada semua. Di kuku kita itu ada DNA kita. Di setiap sel kita itu ada DNA kita. Ada gen kromosom kita di situ. Bisa dibangkitkan dari situ. Maksudnya apa ini? Wujudukum zambun azim. Wujudukum zambun azim. Kalau tadi terjemah yang biasa kita dengar wujudukum, nanti kamu dibangkitkan, diwujudkan kembali melalui zambun, bahasa Arab itu zambun ekor, azim tulang. Tapi itu satu makna. Tapi makna yang lain yang lebih, yang kata guru saya yang benar itu maknanya adalah zambun itu juga maknanya dosa. Azim, dosa yang sangat besar, agung, sangat besar. Jadi apa itu? Kamu merasa ada, itulah dosamu paling besar. Hakikatnya kamu ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya Nabi mengajarkan kita baca kalau bisa setiap hari, la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Tidak ada ilah selain Allah sebelum segala sesuatu ada. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah setelah segala sesuatu sirna. Ba'da kulli syai', setelah segala sesuatu. La ilaha illallah yabqa rabbuna, tiada ilah selain Tuhan, tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Yabqa rabbuna, kekallah Tuhanku, kekallah Tuhanku. Wa yafna kullu syai', sirnalah segala sesuatu. Yang kekal hanyalah Allah. Dan ini kita dianjurkan, Nabi dalam riwayat mengatakan baca ini dengan perenungan, sehingga kita merasakan kesadaran tertinggi kita, yaitu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua selain Allah ini akan hilang, akan sirna, dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Sangkamu kau ada, itulah dosamu paling besar. Maka zikir yang paling utama itu zikrul maut, ingat mati. Ingat mati, bahwa kita ini tidak ada, akan meniada. Ada kita ini hanya pinjaman dari Allah yang dititipkan, bukan milik kita. Sadari kematian, karena tidak ada zikir yang lebih baik daripada mengingat mati. Ini zikirnya orang yang cerdas. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini semua hanya untuk memancing kita untuk berpikir. Ilmu Allah itu luas. 7 lautan tidak cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Tapi dengan menyucikan diri kita, kata Imam Al-Ghazali, kalau hati ini bersih, dia menjadi cermin, maka dia akan menerima cahaya Allah, menerima ilmu Allah langsung. Ini yang disebut ilmu laduni.
yaitu caranya bersihkan hati. Dengan apa? Kata aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Beruntung, berbahagialah orang-orang yang menyucikan dirinya. Bagaimana cara menyucikan diri? Kata aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, yaitu dengan menyebut nama Allah dan mendirikan salat. Intinya zikrullah, salat. Salat itu juga zikr. Waqimus salata, dizikri, dirikan salat untuk zikir. Benahi salat kita. Ini sesuatu yang sangat penting. Kelemahan umat Islam karena salatnya juga tidak tegak. Ini mungkin bisa kita bahas dalam kesempatan yang lain, tapi penting sekali memperbaiki salat kita, membenahi salat kita, karena ini adalah pondasi paling penting dalam agama kita. Karena tidak ada ibadah kita yang akan dinilai oleh Allah kecuali pertama yang dinilai salat kita. Semoga Allah membantu kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk berzikir kepadamu ya Allah, untuk mensyukuri nikmatmu, memperbaiki ibadah kami, menyempurnakan ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan dunia ya Allah dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.